Pemirsa, apa yang menjadi penyebab banyaknya jalan nasional di daerah begitu banyak yang rusak? Untuk membahas mengenai hal ini, penanganan mengenai jalan-jalan yang rusak yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem, Syarif Abdullah Al-Qadri. Pak Syarif, selamat siang. Halo Pak Syarif, suaranya belum terdengar? Selamat siang. Ya, oke. Suara sudah terdengar Pak Syarif. Pak Syarif, dari penilaian Anda sendiri, mengapa begitu banyak jalan-jalan rusak di daerah? Iya, jadi memang kalau kita lihat klasifikasinya itu kan ada tiga kewenangan ya. Ada tiga kewenangan kabupaten, kemudian kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Ya. Dari data yang masuk tadi, tentunya berkaitan dengan kewenangan pusat yang menjadi prioritas utama dari kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, ya yang harus menjadi perhatian kita bersama. Maka saya menyarankan berkaitan dengan perbaikan jalan pemerintah pusat ini, ini jadi prioritas utama. Dan ini tentunya yang langsung menuju kepada sektor-sektor di dalam penggerakan ekonomi kita yang langsung ke masyarakat, karena ini akan tentu berhubungan dengan jalan kabupaten, jalan desa dan sebagainya itu. Untuk itu sebenarnya solusi kita ke depan itu sebaiknya yang berkaitan dengan jalan tol yang kalau kita lihat cukup masif ya, cukup panjang. Jalan-jalan ini nanti ke depan sebaiknya ini diserahkan kepada pihak swasta, jalan berbayar secara total itu ya 100%, sehingga konsentrasi pemerintah pusat ini bagaimana untuk menyelesaikan terhadap permasalahan-permasalahan jalan nasional. Ini tentu menjadi prioritas utama. Selain itu memang sekarang juga pemerintah pusat itu dengan undang-undang perbaikan dari Undang-Undang 38, sekarang itu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 berkaitan dengan jalan-jalan yang dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Artinya jalan-jalan daerah, jalan kabupaten, provinsi, ketika Presiden melakukan perbaikan terhadap jalan di Lampung, ya saya kira tidak menyalahi juga, karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, di mana pemerintah pusat dapat mengambil alih jalan-jalan provinsi maupun kabupaten itu, di mana kabupaten maupun provinsi itu tidak sanggup untuk memperbaikinya. Tetapi memang kalau kita lihat dengan data yang ada, tadi juga masih banyak jalan-jalan nasional ternyata yang perlu untuk menjadi penanganan. Ya ini memang harus kita fokus untuk prioritas utama bagaimana untuk menyelesaikan terhadap jalan-jalan nasional ini untuk dapat kita selesaikan dan kita perbaiki. Ya. Pak Syarif, tapi tepat atau tidak sih pola penanganan jalan yang rusak ini dengan cara pengambil alihan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat? Sudah ada 3 provinsi ya yang kemudian penanganan jalan rusak ini diambil oleh pemerintah pusat. Ada Lampung, ada Jambi, dan kemudian Sumatera Utara. Nah, kita akan bahas itu usai jeda, Pak Syarif. Jangan dijawab dulu. Kita akan bahas itu usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Didukung oleh Kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Pak Syarif, ada jalan-jalan di daerah yang seharusnya ditangani oleh pemerintah provinsi tapi kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, penanganan seperti ini tepat tidak sih dilakukan? Halo Pak Syarif. Pak Syarif mungkin audionya masih di mute, boleh di unmute supaya bisa terdengar suaranya? Oke, baik. Silakan Pak Syarif. Jadi saya kira gini, memang ini kita ini anggaran kita ibarat
kain ini ditarik ke atas, napak kaki ditarik ke bawah, napak kepala. Jadi artinya memang harus menggunakan skala prioritas. Namun dengan demikian, memang selama ini juga banyak keluhan di daerah itu untuk jalan daerah, jalan provinsi maupun jalan kabupaten itu yang juga dikeluhkan oleh masyarakat di daerah. Sementara pemerintah daerah juga dengan keterbatasannya, dan perlu disadari juga bahwa memang sekarang itu kan juga banyak sektor-sektor yang penting yang berkaitan dengan untuk memperkuat terhadap APBD daerah itu maupun provinsi kabupaten itu, yang juga sektor-sektor itu sudah menjadi kewenangan pusat. Sehingga dengan demikian tentu ini merupakan satu hal juga harus mendapat solusi daripada pemerintah pusat. Namun dengan demikian, karena kita lihat tadi juga dengan data yang ada, ternyata jalan-jalan di nasional juga cukup masih banyak ya. Sebenarnya kita ini di Komisi 5 juga kita perlulah nanti untuk pada saat rapat ini, karena ini sudah memasuki masa sidang, tentu kita akan juga, dan ini juga sudah dalam rangka proses untuk pembahasan anggaran di 2024, ya tentu kita harus juga akan mempertanyakan kepada terutama kepada Kementerian PUPR berkaitan dengan sebegitu banyaknya masih jalan-jalan nasional yang perlu untuk penanganan, karena memang selama ini kita beranggapan dan laporan itu kalau tidak salah saya sudah 94 sampai 96% itu jalan nasional mantap. Itu artinya margin kan tidak terlalu jauh. Tapi kalau lihat dari apa yang disampaikan tadi dengan data yang dari BPS ini, yang disajikan ini, ya tentu ini harus menjadi perhatian. Sehingga kita ingin untuk bagaimana menyelesaikan jalan-jalan nasional. Jalan-jalan daerah itu sebenarnya sekarang itu sudah ada impres. Ya, ada impres yang dalam rangka presiden mengambil alih. Halo? Ya, baik. Pak Syarif, kalau misalnya memang semua jalan daerah akhirnya diperbaiki lewat pemerintah pusat, tidakkah kemudian hal ini menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain yang mungkin saja jalannya mengalami kerusakan yang lebih parah, tapi tidak viral saja begitu sehingga kemudian akhirnya tidak diperbaiki? Saya kira tidak ya. Itu kan ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu kriteria-kriteria yang bisa diambil alih dan daerah tidak mampu. Artinya ya memang harusnya pemerintah pusat dalam menentukan skala prioritas untuk perbaikan jalan-jalan daerah kabupaten maupun provinsi itu ya tentu tidak bergeser dari hasil musrembang. Itu kan ada musrembang kabupaten, bahkan tingkat kecamatan ada sampai tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Sehingga di mana yang menjadi prioritas kan sudah dibicarakan dari bawah itu sampai ke atas. Namun dengan demikian tentu yang menjadi prioritas utama dengan adanya seperti ini, ya tentu saya untuk mengusulkan ini bagaimana kita menangani dulu yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan-jalan nasional ini juga harus selesai semuanya gitu. Ya, semoga kemudian jalan-jalan nasional betul-betul bisa diperbaiki semuanya secara merata. Terima kasih Pak Syarif. Dan saya juga saran singkat saja Pak Syarif. Ini transfer daerah itu berkaitan dengan masalah dana-dana ke daerah itu juga diprioritaskan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten. Oke, baik. Baik, semoga sarannya diperhatikan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Pak Syarif telah bergabung bersama kami di Metro Siang.